Besok harinya itu ya, besok paginya kita langsung jualan hari pertama. Gede banget, maksudnya masuk ke dalam rumah dan bener-bener tiba-tiba masuk banyak. Saya sampai kalau misal uangnya itu dimasukin ke dalam laci di gerobak saya, itu dijamin deh pasti hari itu sepi. Nggak ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Saya Rahayu Fajri akan menceritakan sebuah kisah misteri untuk teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang penasaran dengan kisah apa yang akan saya ceritakan pada malam hari ini, tonton video saya sampai selesai. Pada malam hari ini saya nggak sendiri, jadi sekarang saya sudah bersama adik saya yang paling bungsu. Sekarang kita mau cerita apa nih? Kita malam ini menceritakan kejadian yang pernah keluarga kita alami pada waktu itu tahun 2018. Jadi dulu kita punya usaha makanan. Bukan cuma satu ya? Bukan cuma satu doang, itu gagalnya berkali-kali bahkan ya kayak. Dan terakhir itu pada tahun 2018 itu akhirnya udah nyerah lah, udah nggak bisa lagi kayaknya jualan makanan keluarga kita gitu. Jadi kayak ada guna-guna gitu sih. Jadi malam hari ini saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya. Jadi sebenarnya cerita ini tuh saya ingat lagi pada saat Mas Ronan datang ke sini, yang waktu dia menceritakan yang kemarin ya. Belatung ya. Yang Belatung itu. Nah, jadi saya kayak langsung flashback. Oh iya, saya juga pernah ya mengalami hal yang sama. Jadi malam hari ini saya mau menceritakan kembali pengalaman itu buat teman-teman semuanya. Jadi kejadiannya itu sebenarnya dari tahun 2017. 17 awalnya. Jadi pada tahun 2017 saya sama suami itu memutuskan untuk buka usaha makanan. Nah, jadi sebelumnya itu saya sudah punya usaha, teman-teman. Usaha buka warung jus gitu ya. Jus gitulah pokoknya, tempat usaha jus gitu. Dia di food court di salah satu kantor koperasi. Iya, di salah satu kantor ya, letaknya di Jakarta Pusat. Jadi ibu saya yang jualan jus di situ. Alhamdulillah lancar. 4 tahun tuh lamanya saya jualan di situ. Nah, jadi ngelihat usaha itu lancar, alhamdulillah. Jadi saya sama suami bilang, gimana kalau kita buka usaha makan lagi nih, gitu ya. Dan kebetulan waktu itu adik saya Rio Wijaya belum kerja juga, jadi kita bilang sama dia, ya udah deh, gimana kalau misal pindah aja ke Jakarta, kita usaha bareng-bareng gitu. Karena memang sebelumnya itu saya juga udah buka usaha di Jambi. Di Jambi 2014. Iya, itu jualan buka usaha kafe gitu. Kafe angkringan kayak gitu, itu juga gagal sama sekali, nggak ada hasilnya. Dan mungkin ada sangkut pautnya juga Kak ya dengan apa kejadian yang ini. Soalnya sama konteksnya juga sama-sama di sana juga. Iya, di sana juga ternyata ada yang nggak suka kirim guna-guna segala macam. Akhirnya saya udah nggak bisa ngelanjutin gitu ya. Akhirnya setelah itu nggak pantang menyerah nih, kan? Kita nggak pantang menyerah, kita mau buka usaha lagi di Jakarta. Nah, jadi pada awalnya itu tahun 2018 itu waktu itu ya Rio itu belum datang. Jadi saya memutuskan sama ibu saya untuk nyewa dua tempat sekaligus. Itu nggak terlalu jauh lah jaraknya dari rumah saya. Beda jam aja jualannya, waktu itu.
dan letaknya juga nggak terlalu jauh dari rumah. Dia juga kayak food court gitu. Tempatnya juga di perkantoran, lokasinya juga pokoknya rame lah gitu ya. Kalau yang kita lihat itu bener-bener rame. Strategis lah. Strategis. Jalannya hidup. Ya. Jadi pada awalnya itu saya bilang sama suami, ya udah deh nggak apa-apa deh kita coba gitu. Kita coba buka, kita coba lagi modal gitu ya. Ngeluarin modal lagi untuk buka warung Padang sama nasi goreng. Nasi goreng. Malamnya tuh nasi goreng, pagi sampai sore ya? Iya. Baru nasi Padang. Nasi Padang. Nah, jadi akhirnya singkat cerita saya sewalah tuh satu tempat untuk 1 tahun ya. Jadi 2 tempat itu saya langsung sewa untuk 1 tahun. Jadi pagi sampai sore nasi Padang. Setelah tutup kita langsung jualan nasi goreng lagi gitu. Dan ditambah juga kita nge-hiring orang juga ya, kayak buat nemenin Bang Rio ya waktu itu ya. Tapi waktu itu Rio belum datang. Baru yang kita itu dulu nih. Iya, kita aja, dan saya itu langsung gaji 3 karyawan. 3 karyawan yang kerja di situ, yang 1 untuk nasi Padang, yang 2 itu untuk nasi goreng. Nah jadi hari pertama setelah saya bayar kontrak selama 1 tahun itu, saya langsung bilang sama pengelolanya untuk ya udah Pak, hari ini juga kita langsung masukin etalase ya. Jadi saya langsung barang-barang lah. Iya, langsung beli etalase segala macam, saya beli gerobak buat nasi goreng. Pokoknya udah prepare lah. Terus akhirnya pas itu saya dapet jadi emang ruangannya itu food courtnya itu gede. Iya. Di dalamnya itu banyak tenan-tenan makanan, di luarnya pun juga ada gitu. Kebetulan saya itu ngisi di paling pojok sebelah kiri. Kalau masuk sebelah kiri. Dekat tangga ke atas. Ya. Nah, jadi yang pertama itu paling depan jual es kelapa. Di sebelahnya itu jual ayam goreng. Jadi kayak pecel ayam gitu. Nah, pecel ayam, terus baru saya nasi Padang, terus sebelahnya itu saya lupa ya. Minuman, jus kalau nggak salah. Ya. Jadi pas hari pertama etalase saya masuk, saya tuh sebenarnya udah dibilangin ya sama orang-orang di situ, kalau misal di situ tuh nggak ada yang lama Bu jualan gitu. Paling lama itu 1 minggu, 2 minggu. Nggak bertahan lah. Iya, abis itu ya udah nggak tahu kenapa, pokoknya keluar aja gitu. Walaupun dia udah bayar 1 tahun, tapi saya sama suami nggak pernah berpikir yang macam-macam. Iya, positif aja lah. Positif thinking aja. Akhirnya kenapa ya Bu? Nggak tahu, coba aja deh. Ya semoga aja Ibu di sana bisa bertahan lama. Nah, jadi emang ada salah satu penjual di situ juga lah yang bilang ke kita. Udah ngasih clue lah ke kita ibaratnya. Iya. Nah, akhirnya hari pertama itu juga setelah kita bayar, saya langsung masukin etalase sore sebelum maghrib. Ini saya ingat banget, sore sebelum maghrib etalase saya datang. Itu ada penjual lain, saya nggak usah sebutin siapa dia lah ya. Yang jelas sampai sekarang saya tahu orangnya, tiba-tiba aja nawarin diri, Bu, maaf, ini etalasenya kita bantu bersihin ya. Iya. Ya kan, inget gak? Ini kotor soalnya. Iya, ini kotor soalnya, nggak apa-apa kita bersihin. Nah, karena emang saya dan suami saya itu nggak pernah berpikiran negatif sama orang gitu ya. Niatnya membantu mungkin. Ya udah nggak apa-apa Mas, silakan kalau mau bersihin nggak apa-apa, tapi nggak usah deh, kita juga bisa kok. Takutnya malah nanti ngerepotin. Udah nggak apa-apa, itu orangnya kekeh banget mau ngebersihin tuh etalase. Jadi etalase saya datang, barang-barang saya masuk, itu dibersihin lah sama dia. Oke, hari itu selesai, kita pulang. Besok harinya itu ya, besok paginya kita langsung jualan hari pertama. Nah, jadi hari pertama saya jualan, alhamdulillah semuanya tuh berjalan lancar lah, bisa dibilang ya. Karena emang kita orang baru di situ, emang nggak ada yang jual nasi Padang, cuman kita aja. Kebanyakan apa Dek? Pecel ayam, minuman, gitu. Minuman, terus somai, ada mie ayam, bakso kayak gitu. Sih. Nah, yang jual nasi Padang itu cuma kita doang. Ada nasi rames cuma 1 juga kalau nggak salah. Itu kan tapi beda ya, beda jualan gitu kan. Jadi hari pertama jualan, saya itu udah langsung ada yang kerja 1 orang. Bapaknya juga udah lumayan tua. Di sini kita sebut saja lah namanya Pak Mansur. Nah, jadi Pak Mansur ini memang udah sering jualan lah. Udah berpengalaman lah dia. Iya, betul. Nah, jadi Pak Mansur ini bilang sama saya, Neng, alhamdulillah nih udah ada penglaris, itu jam 10 pagi. Terus saya bilang, siapa Pak penglarisnya? Ini di sebelah nih, warung ini, kata dia gitu kan, yang jual pecel kata dia gitu. Itu saya masih
oh ya udah alhamdulillah mungkin Pak. bantu gitu. kita respect kayak gitu. Iya, alhamdulillah Pak gitu. Dia yang beli pertama. Alhamdulillah Pak. Oke. Jadi hari pertama itu saya inget banget lakunya itu cuma 5 porsi. 5 porsi itu juga kata kita bilang, ya udah alhamdulillah nggak apa-apa deh, kita juga masaknya nggak banyak gitu ya hari buat pertama. awal-awal aja. Iya, udah gitu. Selesai pulang gitu ya jam 3 gitu kan udah beres-beres. Terus hari keduanya. Nah, jadi hari kedua itu laku cuman 2 porsi dan sama penglarisnya juga warung sebelah. Jadi memang selalu dia yang kasih penglaris lah gitu kan, tapi cuma laku 2 porsi sampai di hari ketiga. Hari ketiga itu sama sekali nggak ada yang beli, penglaris cuma dia doang, sama sekali nggak ada yang dan beli. kita juga masih berpikiran oh ya udah mungkin emang baru gitu, terus Iya. juga dia masih kesian mungkin sama kita nih nggak ada yang beli, udahlah kita yang beli gitu. Iya mungkin kayak gitu. Dan saya tuh juga ngasih gitu ya tester ke teman-teman yang datang gitu kan, atau saya ngirim-ngirim makanan, ini cobain dong nasi padang gua, ada yang kurang nggak sih atau gimana, dan semuanya pada bilang enak kok, nggak ada yang salah gitu. Dan di hari ketiga itu sama sekali nggak ada yang laku. Akhirnya kita masih semangat, saya masih semangat, ya udah nggak apa-apa kita coba lagi hari keempat. Dan mulai keanehannya itu di hari keempat. Saya masak nasi di rumah ya, Pak Mansur itu masak nasi di rumah itu pagi subuh sebelum dia jalan ke warung. Sampai di sana nasi itu udah mateng ya. Pas mau dicolokin lagi magicnya itu, karena kan di rumah udah dimasak, di warung itu tinggal diangetin aja, pas dibuka lagi. Itu basi, udah bau, jamur. Pokoknya udah nggak layak dimakan lah. Padahal itu nasinya baru dimasak, nggak ada yang ibaratnya yang salah gitu ya, teknisnya nggak ada yang salah. Iya, ternyata pas dibuka untuk diangetin itu nasinya udah bau dan basi dan bener-bener nggak bisa dimakan. Akhirnya di hari keempat itu sama sekali nggak ada yang beli, sama sekali, penglaris pun juga nggak ada ya. Jadi saya sama suami saya bilang, Mas gimana nih kok nggak ada yang beli ya. Tapi di sini suami saya tuh orangnya tetap kekeh, positif thinking. Iya, udah apa-apa kita coba lagi ya, mungkin orang lagi nggak pengen makan nasi padang kali, atau belum tahu gitu kan. Akhirnya pas hari kelima ini ada kejadian aneh. Jadi di rumah saya itu memang nggak pernah yang namanya ikut ke warung karena memang udah ada yang kerja. Jadi paling saya datang itu sore. Kalau misal udah mau selesai saya baru datang. Nah di rumah itu sekitar jam 10 atau jam 11 tiba-tiba masuk lalat ijo. Ingat gede banget itu. Lalat ijonya itu segede-gede itu kuku kelingking. Iya. Gede-gede banget. Enggak, maksudnya pokoknya segede-gede gini deh. Gede-gede banget. Maksudnya masuk ke dalam rumah dan bener-bener tiba-tiba masuk banyak. Saya sampai panik, akhirnya manggil tetangga ya, sebelah kiri, sebelah kanan gitu. Saya minta tolong, ini kenapa kok rumah saya banyak lalat masuk gitu. Terus kata tetangga saya, coba lihat tempat sampah, mungkin ada bangke atau apa gitu. Nggak ada bersih. Nah, pas saya lihat nggak ada sama sekali bersih, dan sampah juga setiap pagi dikeluarin, dibuang gitu ya. Tapi bener-bener itu lalat hijaunya itu masuk banyak, sampai tetangga saya itu bukan cuma 1-2 orang, sampai rame masuk ke rumah buat kayak ngusirin aja gitu ya, buat nepok-nepok. Soalnya masuknya tuh nggak wajar, tiba-tiba aja. Iya, jadi kayak bener-bener kayak masuknya itu sampai ratusan. Akhirnya di situ saya bilang sama suami saya, wah ini udah nggak bener nih kayaknya Mas. Lalat hijau itu kan ibaratnya apa ya, kalau misalnya ada bangke, terus dia nyium bau atau apa gitu. Kotoran. Nah, terus tiba-tiba masuk ke rumah kita yang bener-bener notabene itu rumah kita tuh nggak pernah kotor, bersih gitu ya. Jadi di situ akhirnya kurang lebih setengah atau 1 jam itu tetangga saya nolongin buat ngusir itu lalat sampai disemprot-semprot segala macem, baru hilang. Hari ke-6, jadi hari ke-6, di hari kelima itu dagangan saya juga nggak laku sama sekali. Dan yang itu juga udah nggak beli lagi. Iya. Udah nggak ada penglaris lagi. Jadi tetangga di sebelah itu warung pecel ayam itu juga nggak beli sama sekali. Di situ saya udah mulai curiga. Akhirnya suami saya bilang, ya udah deh, kita coba bertahan 2 atau 3 hari lagi. Karena di sini kita udah bayar 1 tahun. Orangnya nggak mau tahu. Kalau lo misal udah bayar setahun ya udah, mau lo tempatin mau enggak duitnya nggak bakal bisa dibalikin gitu. Akhirnya
setelah berjalan 1 minggu gitu ya, hari ke-6, hari ke-7 itu sama sekali nggak ada yang beli. Masaknya pun kita juga udah kayak ayam itu cuma 1, itu juga nggak pernah habis. Itu pun juga cuma dimakan sama yang jaga gitu ya. Kalau misal nggak habis, kita bawa pulang, kita makan rame-rame. Dan nasi hampir setiap hari itu basi. Hari kedua setelah si lalat itu datang, itu masih masuk ke dalam rumah, tapi jumlahnya udah dikit lah. Iya, udah nggak terlalu banyak. Sebanyak pertama. Iya, sampai 3 hari berturut-turut. Nah itu di situ saya pribadi udah ngerasa udah nggak beres. Nggak beres, nggak wajar. Akhirnya di hari ke-10 lah kalau nggak salah ya, kita hampir seminggu lebih. Iya, kita nyerah. Udah nggak bisa. Kita udah nggak bisa ngelanjutin. Akhirnya dengan berat hati kita tutup. Ya, jadi Pak Mansur itu akhirnya nggak pulang ke kampungnya, tapi dia jagain nasi goreng. Nasi goreng malam hari. Nah, jadi nggak cuma di situ aja ya, ternyata orang yang pengen ngejatuhin kita buat ngancurin usaha kita. Di nasi goreng pun juga sama. Hal serupa juga kita alami gitu ya. Jadi setelah 10 hari saya jualan gitu, terus tutup karena bener-bener gak ada yang beli. Padahal gak ada yang salah. Hampir setiap hari juga kita bagi-bagiin makanan ke teman-teman ya, dan semua pada bilang gak ada yang salah. Iya. Enak gitu ya, gak ada yang salah. Beda dari yang lain di situ, yang jualan di situ. Terus akhirnya pas dagang nasi goreng itu, setelah selesai jualan nasi padang. Iya, jadi kita ya udahlah, kita tutup. Akhirnya kita fokus aja ke nasi goreng. Akhirnya malam hari kita jualan nasi goreng. Jadi jaraknya itu tempatnya nggak terlalu jauh. 10 meter lah paling. Jadi di sini gedung food courtnya. Nah, jadi kayak cuma nyebrang jalan. Nah, disitulah kita jual nasi goreng malam hari. Di depan bengkel. Iya. Kalau malamnya ditutup, nah kita jualan di situ. Iya. Dan satu masih sama, pengelolanya juga sama. Kita boleh jualan di situ gitu ya. Nah, jadi hari pertama saya jualan nasi goreng itu juga nggak mudah sih sebenarnya, karena memang lokasinya itu juga bukan, kalau malam terlalu sepi kalau malam. Iya, bukan lokasi yang ramai gitu ya, karena memang karena saya tinggal itu juga bukan di pemukiman yang ramai penduduk, itu enggak. Cuman ramai orang kantor. Iya, kita tinggal di daerah perkantoran, kos-kosan. Jadi aktivitas itu lebih banyak pagi, siang, sore, malam kita coba. Ya udah gitu kan, karena memang belum ada yang jualan di situ, cobalah kita jualan di situ gitu ya, mana tahu rame. Dan alhamdulillah sih saya bertahan di situ lumayan lama dari yang warung Padang itu. Karena masih bisa lah kita buat ibaratnya nggak terlalu bukan bangkrut sih, nutup modalnya lah. Iya gitu. Nah di situ juga saya jualnya pecel ayam sama nasi goreng. Nah alhamdulillah sih hari pertama, kedua nggak ada kendala, sampailah 1 bulan ya. 1 bulan, bulan puasa waktu itu kan juga. Iya, alhamdulillah tuh selama 1 bulan itu kita nggak ngerasain ada yang aneh-aneh gitu ya, nggak ada gangguan. Penjualan juga bagus gitu, alhamdulillah. Saya bisa gaji 3 orang, 3 orang karyawan waktu itu. Nah mungkin ngelihat kita jualannya rame gitu ya, banyak pelanggan waktu itu, banyak pelanggan gitu kan. Terus ya mungkin adalah orang lagi yang nggak suka gitu sama usaha kita, karena memang baru kita doang yang berani buka di situ, karena memang sebelumnya itu orang nggak ada yang berani buka di situ, karena memang tempatnya itu kalau bisa dibilang lumayan sepi dan banyak yang bilang sih angker gitu ya, angker. Tapi kita nggak peduli, ya udahlah kita coba aja gitu ya, coba jualan. Selama 1 bulan alhamdulillah omsetnya bagus, pemasukan juga lumayan banyak. Masuk ke bulan kedua itu ya, saya ingat banget di minggu pertama itu sudah mulai ada gangguan gitu ya. Jadi hari pertama di bulan kedua itu habis lebaran. Jadi habis lebaran, saya kan punya karyawan 3, Pak Mansur, terus ada 2 orang lagi. Nah jadi 2 orang laginya ini anak-anak masih muda lah, nggak terlalu tua, ABG gitu. Jadi kita jualan di situ memang berhadapan sama food court yang bekas nasi padang. Orang-orangnya pun juga masih sama gitu ya. Nah jadi ada 1 orang. Nih kalau saya pribadi ya,
menilai bukan orang yang kemarin buat ngejatuhin kita nasi padang, ini beda lagi. Beda orang lagi. Beda orang lagi. Jadi ada salah satu kios lah, gitu ya. Saya nggak mau sebutin di sini. Setiap kita buka jam 4 sore itu selalu dia beli. Awalnya. Penglarisnya. Lagi-lagi dengan cara yang sama. Dan kita nggak menyadari itu. Jadi dari awal itu kita nggak belajar di pengalaman yang sebelumnya gitu ya. Jadi setiap sore itu orang datang buat penglaris beli kopi. Karena emang kita jualan kopi, kita jualan nasi goreng, kita jualan apa? Pecel ayam gitu ya, nasi uduk kayak gitu-gitu. Setiap hari gitu ya, dia beli selama kurang lebih 3 atau 4 hari lah. Beli terus tuh, laporan lah tuh yang jualan di situ, yang dagang di situ. Nah, jadi ada salah satu karyawan saya tuh bilang, "Kak, ini setiap hari dia penglaris terus gitu." Ya baik orangnya. Gitu ya, pokoknya beli terus. Beli apa? Saya bilang itu, beli kopi Kak gitu kan. Tapi setelah dia beli kopi, kalau misal uangnya itu dimasukin ke dalam laci di gerobak saya, itu dijamin deh pasti hari itu sepi. Nggak ada lagi. Sepi. Ada yang beli paling cuma 1 atau 2. Itu juga langganan. Itu juga langganan. Nah itu berjalan kurang lebih 1 minggu. Saya tuh baru menyadari pas minggu kedua di bulan kedua. Karena kita kadang sampai dari sore ke malam itu di situ kayak stay-nya di situ. Ya, bantu juga. Jadi memang, tahu. Jadi memang saya itu kalau yang jualan nasi goreng ini saya selalu stay di situ pokoknya dari buka sampai tutup gitu ya. Nah, jadi pas hari di minggu kedua itu kita baru ngeh. Laporan lah yang kerjakan Pak Mansur ini, "Neng, minggu ini pendapatan turun dari bulan kemarin tuh jauh drastis gitu ya, nih lihat aja nih catatannya." "Kok bisa Pak? Sepi atau gimana?" "Enggak," kata dia gitu, "tetap aja orang tetap rame gitu, tapi nggak ada yang beli gitu." Tapi ada ini satu kios nih yang tiap hari beli penglaris di kita gitu. Terus akhirnya saya itu nanya lah ke salah satu orang yang bisa gitu ya, Pak Ustadz gitu deket rumah. "Pak, ini kenapa ya Pak, kok dagangan saya itu selalu kayak gitu?" Terus dia bilang, "Coba deh, kalau misalnya dia balik lagi untuk beli gitu ya, misal dia penglaris, uangnya jangan ditaruh di dalam laci, tempat kita nyimpan uang biasa. Iya, uangnya kalau bisa langsung dibelanjain deh," kata dia gitu. "Atau enggak uangnya ditaruh di mana kek, jangan di tempat belanja gitu." Nah, akhirnya saya terapin tuh. Jadi emang saya udah pesan sama anak-anak, kalau misal dia beli, uang penglarisnya jangan taruh di dalam laci. Bedain aja. Yeah. Berapa uang penglarisnya, pokoknya jangan disimpan. Nah, saya itu pernah dikasih tahu sama orang, inget banget. Jadi saya beli ketoprak pagi-pagi gitu ya. Ini beda topik ya teman-teman. Maksudnya saya dikasih tahu nih. Intermezzo aja. Ya, jadi dikasih tahu gitu kan. "Wah, alhamdulillah nih penglaris." Nah, saya kebetulan waktu itu penglaris. Terus uangnya itu disimpan di tempat yang berbeda. Saya nanya, "Loh Bang, itu uang saya mau dikemanain?" "Mau disimpan Bu," kata dia gitu. Jadi emang kalau tradisi kita tuh kalau misal ada penglaris, uangnya tuh disimpan. Nanti setiap hari uang penglarisnya itu disimpan di tempat yang sama. Nanti setelah 1 tahun uangnya baru dihitung, baru dibeliin misal ke emas kayak gitu. Jadi maksudnya itu biar awet lah gitu, biar berkah atau apa itulah mungkin kepercayaan mereka. Nah, saya itu ngikutin ya, mudah-mudahan gitu ya, mana tahu bisa rezekinya kayak gitu atau gimana. Pokoknya saya pengen ngikutin aja tuh, ini kepercayaan masing-masing sih gitu ya. Saya cuman kayak tahu dari yang penjual ketoprak itu, katanya dia itu bisa setiap tahun ngumpulin uang buat beli ini beli itu dari hasil uang penglarisnya. Nah, kebetulan dari awal saya jualan nasi goreng itu saya selalu nitip ke orang yang jaga gitu ya, kalau misal ada penglaris uangnya simpen. Nah, setiap kali orang itu beli, memang kan penglaris itu selalu disimpan sama mereka gitu ya. Akhirnya saya bilang jangan disimpan uangnya, taruh, biarin aja. Jadi nanti pembeli kedua baru disimpan uangnya, itu nggak usah dihitung. Akhirnya mereka ngikutin ya, mereka ngikutin. Nah, itu benar-benar kelihatan. Jadi setelah uangnya itu misal dia beli setiap hari. Pasti. Beli setiap hari. Kopi. Dan selalu beli kopi.
nggak banyak, cuma 3.000, tapi kan yang namanya penglaris disimpan uangnya gitu ya. Akhirnya setelah dia beli, uangnya dibelanjain lagi atau gimana sama yang kerja, itu alhamdulillah, maksudnya ada yang beli gitu, tapi nggak sekemarin yang kemarin lah ya. Nah, jadi akhirnya kita juga udah, wah kayaknya ini udah nggak beres gitu ya, udah nggak beres. Saya bilang sama suami, bulan kedua, bulan ketiga pendapatan sudah jauh berkurang. Saya bilang itu kayaknya buat gaji aja susah. Buat gaji anak-anak aja kayak udah nggak nutup, saya bilang gitu. Terus suami saya bilang, loh kok bisa? Ya balik lagi gitu. Kejadian yang sama. Dan di bulan ketiga atau bulan keempat saya lupa. Itu di rumah saya belatung gede-gede jatuh dari atas. Itu bener-bener yang belatungnya itu besar-besar. Makanya kemarin pas Mas Ronan cerita, saya kayak langsung relate. Iya, jadi kayak langsung flashback, saya langsung ingat, dan kejadian itu sama yang saya alami. Jadi bener-bener belatungnya itu besar-besar. Dan warnanya nggak putih ya kayaknya? Yes, warnanya itu nggak putih. Kayak coklat gitu. Dan itu belatungnya lama banget ya neror kita. Lama. Kurang lebih, ada nggak sih 1 bulan? Lebih Ya? Lebih. Udah dibersihin atas sampai di fogging segala macam, masih ada. Ditutupin plafon atas pakai plester biar nggak jatuh, pakai lakban, itu semuanya ditutup pakai lakban, terus di atas juga dikasih karpet segala macam. Kayaknya itu udah nggak ada lagi deh, ibaratnya kalau misal dari atas celah untuk jatuh. Celah untuk jatuh. Tapi setiap kali saya tidur, anak saya tidur, itu belatung selalu lompat-lompat di kasur. Itu 2 kamar. Dan itu jatuhnya di 2 kamar, tapi di ruangan yang lain nggak ada, cuma di kamar doang. Nah itu bener-bener kayak wah ini udah nggak bener nih gitu. Kita udah cek di atas nggak ada bangke kan, tikus atau kucing mati nggak ada. Dan bukan cuma itu aja, ada lagi kutu, inget nggak? Nah ya, kutu yang sampai parah itu sebadan tuh, digigit-gigitin. Jadi kita itu satu rumah, ini dia salah satu korbannya juga, hampir penuh badannya digigitin kutu. Kutunya itu bener-bener gak hilang-hilang. Geragas. Gak hilang-hilang. Ibu saya kena, anak saya kena, semuanya kena, suami saya kena. Akhirnya pertama kita awalnya bilang, oh mungkin kutu kasur ya bilang gitu. Iya. Seminggu kayak gitu tuh bilang, kutu kasur. Karena itu kejadiannya lama banget. Akhirnya mungkin mama sadar waktu bilang, ini mah setan kali nih. Iya. Akhirnya ngaji di situ, sholat segala macam dikirimin. Ini mah pokoknya ini kejadian yang nggak wajar. Iya. Akhirnya saya nelpon bapak saya juga, Pak ini tolong Pak, ini di rumah ada belatung, ada kutu, gigitin hampir seluruh badan kita. Wah itu bener-bener deh, kayaknya kita ini udah nggak beres sih, udah nggak beres. Dan akhirnya balik lagi gitu ya, saya pergi ke ayah yang di Pondok Gede. Karena saya ikhtiar gitu, saya minta liatin sama ayah, ya ini gimana ya, saya usaha, kok ada yang kayak gini. Terus dia bilang, jadi memang ada yang nggak suka sama kamu buka usaha, dan padahal usahanya itu beda. Gitu. Dia ngasih tahu semuanya. Si ayah itu ngasih tahu orangnya kayak gini. Ada nggak yang di situ kayak gini? Iya, ada nggak orang jualannya kayak gini nggak ada nggak? Ciri-cirinya kayak gini ada nggak? Ada. Berarti ya udah dia yang ngirimin. Yeah. Dan ternyata dia dari mana ya? Dari kampungnya itu ya. Yeah. Pokoknya dari situlah ya, dari daerah Jawa gitu ya. Dia sampai pulang kampung buat ngerjain kita doang. Padahal itu jualannya beda banget ya. Beda banget. Dia jual minuman, kita jual nasi goreng. Padahal sebelah kita itu jual makanan juga, dan bukan dia ternyata. Ada jualan bubur kan. Yeah. Tapi dia sampai malam. Dari sore mungkin sampai jam 9 atau 10 dia udah tutup tuh. Iya. Kirain kita itu dia, padahal mah enggak. Jadi memang balik lagi gitu ya, akhirnya setelah berapa bulan saya memutuskan buat berhenti jualan. Dan anehnya, setelah kita berhenti jualan, itu semua yang namanya kutu, yang namanya belatung itu udah nggak ada lagi. Bersih, sama sekali nggak ada. Tapi di situ saya tahu orangnya siapa gitu ya. Terus si ayah bilang, ya udah biarin aja. Apa yang dia lakukan, misal dia melakukan hal yang nggak baik, pasti nanti dapat balasan juga sama. Yang penting kita udah tahu, dan kita nggak usah lah berniat jahat untuk ngebalikin lagi, gitu ya. Jadi itu emang benar-benar pengalaman yang sampai sekarang ya. Sebenarnya saya tuh udah lumayan agak lupa gitu, karena memang yang namanya buka usaha bukan 1-2 kali, saya udah sering banget. Uang juga bukan yang 10-20 juta, bahkan sampai ratusan juta udah habis.
kita udah usaha segala macam gitu ya, buat usaha makanan, memang mungkin Allah nggak kasih jalan di sana gitu ya. Jadi setelah kemarin saya dengerin Mas Ronan cerita, baru kayak langsung saya flashback inget lagi. Dan di sini saya bisa sharing buat teman-teman semua gitu. Memang ya, kalau kita mau usaha itu nggak ada yang ibaratnya cuman bismillah aja. Ya itu memang oke lah bismillah aja, tapi memang balik lagi kita harus punya pagar. Harus ada tamengnya. Harus ada tamengnya. Karena zaman sekarang itu walaupun udah canggih ya, zaman canggih, zaman masih pada modern, percaya kayak gitu. Masih banyak yang masih percaya hal-hal yang kayak gitu. Walaupun memang beda jualannya. Miris banget sih. Miris banget. Jadi saya diteror itu kurang lebih ada 6 bulan ya. Lebih 6 bulan. Dari pertama saya jualan nasi goreng itu sampai terakhir dari nasi padang sampai nasi goreng. Nah, jadi teman-teman bukan cuma itu aja. Setelah saya selesai jualan nasi goreng, kita jualan lagi tongseng. Itu Rio yang jualan waktu itu, nggak terlalu jauh juga dari Dan rumah. itu masih nasi goreng masih jalan, ya nggak sih? Hah? Nasi goreng masih jalan kan? Udah enggak. Udah tutup ya? Udah tutup. Gerobaknya kan ganti. gerobaknya dipakai buat tongseng. Iya. Nah, jadi suami saya itu emang orangnya yang bener-bener yang gigih, pantang menyerah. Udah dicoba lagi. Ini belum ada nih soalnya tongseng di sekitar sini. Padahal saya udah bilang jangan Mas, jangan. Saya bilang kayak gitu kan, tapi dia tetap masih yakin gitu ya, bismillah. Dan ternyata sama, tongseng pun juga cuman berjalan berapa bulan? Sampai sebulan kali ya. Sebulan kayaknya, itu juga sama kejadiannya. Padahal orang mau beli gitu ya, teman saya sendiri nih kejadiannya sama teman saya sendiri. Kamu jualan tongseng di mana sih yuk gitu? Itu di situ Mbak gitu. Itu dia setiap hari lewat situ katanya nggak ada, tutup. Padahal setiap hari kita buka. Nah ini kejadiannya juga sama waktu yang nasi padang. Jadi teman saya itu dari kantor mana gitu, nggak terlalu jauh. Saya bilang saya jualan di sini. Dikasih Sherlocknya malah. Dikasih tahu di sini. Dia sampai datang katanya nggak ada, kata dia gitu. Jadi memang tempat saya itu kayak orang tuh ditutup, nggak bisa lihat, gelap gitu ya. Jadi orang lihat nggak ada. Nah waktu itu saya ngehnya waktu teman saya itu mau beli tongseng. Jadi ada temennya anak saya gitu ya, sama-sama TK. Nah dia itu ibunya emang dia suka tongseng suaminya. Hampir setiap hari dia lewatin tempat saya jualan itu, katanya nggak ada. Tutup terus. Sampai dia nelpon saya, mamanya Ira mana sih kok nggak jualan? Katanya jualan, ini saya udah di sini nggak ada. Padahal itu adik saya ada di situ Rio, padahal ada duduk di depan. Katanya nggak ada. Di situ baru kita sadar, oh jadi bukan cuman dari teror belatung terus kutu, lalat, ternyata memang tempat kita itu ditutup juga. Tapi untuk yang tongseng ini saya nggak mau tahu lagi, saya udahlah biarin aja. Saya nggak mau berusaha untuk ikhtiar gitu ya, mau kayak gimana. Saya pengen tahu siapa yang ngerjain, udah biar aja. Saya udah ikhlas, saya pasrah. Ya udahlah, mungkin emang di sini bukan jalan kita gitu, bukan takdir kita buat cari rezeki gitu ya. Akhirnya di situ ya udah kita tutup. Bener-bener udah tutup. Akhirnya setelah tutup itu ya nggak ada lagi yang namanya teror yang macem-macem lah, serangga lah gitu, nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Apapun itu, semuanya alhamdulillah berjalan lancar. Orang yang ibaratnya saya tahu gitu ya, dia yang ngirimin itu ke kita, ya udah maafin aja. Kita juga kalau ketemu ya udah biasa aja gitu ya, nggak ada rasa ya kalau misal balas dendam itu nggak ada. Kalau misal rasa kecewa ada. Ya siapa ya nggak kecewa gitu ya, kita udah keluarin modal banyak. Modal nggak sedikit gitu, ternyata nggak ada hasilnya gitu ya. Karena ini bukan kesalahan teknisnya, emang di luar kendali kita. Betul. Kalau untuk yang lain kita udah berusaha buat ngebenerin lah ibaratnya, ngebagusin sebaik mungkin gitu ya. Jualan juga kita benar-benar cari rasa yang enak gitu, beda dari yang lain, tapi mungkin emang balik lagi itu bukan jalan kita. Takdir. Nah, jadi teman-teman di sini saya cuman mau berbagi pengalaman, sharing buat teman-teman semuanya yang mungkin di sini ada yang lagi jualan atau mungkin ada yang mau memulai usaha. Sebaiknya memang harus ada benteng, harus ada tameng, pagar, apapun itulah gitu ya. Kita minta ikhtiar sama orang yang lebih mengerti. Karena memang cuman sekedar bismillah
lelah aja itu memang udah lebih dari cukup sih sebenarnya kalau saya sendiri pribadi. Tapi yang di luar kendali kita itu di zaman sekarang itu nggak ada yang orang yang lurus-lurus itu aja kayaknya susah buat cari yang kayak gitu. Persaingan usaha itu bener-bener ada dan nyata. Sekarang itu ada, nyata, dan bener-bener kita alami sendiri. Saya alamin sendiri dan di luar nalar kita. Saya pribadi sama suami saya itu nggak terlalu yang percaya hal-hal seperti itu, walaupun ya saya itu lahir dan besar dari keluarga yang notabene kayak gitu. Iya, jadi dari orang tua yang malah ngurusin hal yang seperti itu, tapi karena saya sendiri yang ngalamin, sekarang saya oke, jadi mungkin harus ngalamin dulu ya, mungkin baru percaya gitu. Dan beneran ada dan saya sendiri yang mengalami. Saya diteror sama yang tadi saya bilang itu gitu ya. Anak-anak saya sampai sakit, terus adik saya juga seluruh badannya sampai gatel-gatel gitu ya. Dan setelah saya memutuskan untuk berhenti jualan, semuanya hilang. Jadi di sini semoga teman-teman yang mendengarkan ini bisa mengambil hikmah, pelajaran, dan buat teman-teman yang mungkin baru ingin memulai usaha, semoga usahanya berjalan lancar. Amin. Doa saya sih semoga nggak ada gangguan apapun itu ya di luar kendali kita. Dan cerita ini bisa dijadikan pelajaran mungkin. Ya betul. Jadi mungkin cerita ini bisa dijadikan pelajaran buat teman-teman semuanya. Nah, jadi teman-teman, demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan, pengalaman pribadi saya yang pernah saya alami kurang lebih 4 tahun silam. Benar. Jadi semoga teman-teman dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru saja bergabung di channel YouTube saya, jangan lupa diklik tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila saya mengupload video terbaru. Jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa dibagikan ke media sosial teman-teman yang lainnya. Buat teman-teman yang mungkin memiliki pengalaman misteri, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Insya Allah nanti saya akan menceritakan pengalaman misteri teman-teman semuanya. Atau mungkin teman-teman ingin bergabung dalam segmen silaturahmi, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Insya Allah nanti saya bersama tim akan mendatangi teman-teman. Jadi nanti teman-teman yang akan menceritakan pengalaman misteri teman-teman sendiri. Jangan lupa di follow akun Instagram saya Rahayu_Fajri dan akun TikTok saya Rahayu_Fajri. Saya Rahayu Fajri dan adik saya Raden Hari Maulana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu ada misteri di sekitar kita.